kami selama 2 jam lebih sudah meminta keterangan kepada Pak Terbit Rencana Perangin-Angin terkait dengan kerangkeng yang ada. Kami mendapatkan informasi terkait sejarah kerangkeng yang ada, terus kemudian metodenya, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng tersebut sehari-hari, termasuk juga mengkonfirmasi apakah ada yang meninggal atau tidak. Dan memang terkonfirmasi ada yang meninggal dari kerangkeng tersebut, dan juga bagaimana kemudian SOP-nya lah ya, SOP dari penanganan kalau ada kekerasan ataupun ada korban jiwa yang ada. Terus juga yang lain bagaimana posisi yang ada sebelum Pak Terbit menjadi bupati maupun ketika Pak Terbit jadi bupati dari sejak tahun 2019. Kira-kira itu poin-poin yang kami konfirmasi. Nggak ngomong hitung orang, tapi bahwa ada yang meninggal, iya. Terus ada satu hal lagi yang belum bisa kami sampaikan, tapi itu terkonfirmasi dengan baik. Ini proses, kami juga lagi proses. Hari ini kami juga kirim surat ke satu institusi, ya, dan ternyata informasinya memang firm, namanya firm, beberapa nama juga terkonfirmasi. Jadi begini teman-teman, setelah ini kami harus mengkonfirmasi beberapa hal kepada pihak lain. Karena tadi ada yang keterangan dari Pak Terbit yang memang butuh data informasi lebih kuat, begitu, sehingga kami tidak begitu saja langsung menyimpulkan dari keterangan Pak Terbit tadi. Saya kira kalau soal kekerasannya berpola, kami tahu constraint waktunya, kami tahu apa alat yang digunakan, kami tahu siapa yang melakukannya, kami tahu juga bagaimana pengawasan untuk itu. Jadi memang itu yang kita sebut berpola. Nah, bagaimana detailnya nanti setelah kami konfirmasi semua, dan ini semakin lama semakin terang peristiwanya. Kami juga dapat misalnya foto beberapa tahun yang lalu bagaimana kondisi korban, misalnya detail ada, dan itu dikonfirmasi dengan keterangan dari saksi yang lain yang menyaksikan bagaimana kekerasan itu berlangsung. Yang pertama adalah soal kekerasan sendiri. Sambil berjalan kami sudah memberikan rekomendasi pada Polda Sumut. Ya, siapa orangnya, siapa korbannya, siapa potensi pelakunya, dan sebagainya sudah. Dan kami monitoring proses di kepolisian. Sampai kemarin sore kami komunikasi dengan Polda Sumut, dengan Pak Kapolda. Beliau ngomong kepada kami bahwa segera untuk menaikkan ke level penyidikan. Itu satu. Jadi kalau soal kekerasan ini sambil jalan. Tapi soal bagaimana konstruksi peristiwanya ini secara besar, minggu ini kami akan manggil ahli TTPO atau ahli perbudakan modern, sehingga kita bisa melihat apakah ini memang kasus perbudakan modern, TTPO, atau kasus yang lain. Nah, itu yang sedang kami uji, gitu. Nah, terus sampai kapan limitasinya? Kami kepinginnya segera. Tapi ini semakin lama banyak orang yang juga ngomong, gitu. Nah, itu yang nggak bisa kami tolak. Jadi 2 hari yang lalu, misalnya, atau 3 hari yang lalu ada informasi kami dapat, yaitu informasi soal meninggalnya orang di luar yang jumlah 3 itu. Terus ada lagi informasi kekerasan dan sebagainya di media tahun-tahun tertentu, ditunjukin fotonya, komunikasi dengan korbannya dan sebagainya. Nah, ini yang kalau ditanya kapan limitasinya, kami kepinginnya segera, gitu. Tapi ya itu, masa kita menolak korban untuk ngomong kepada kami, itu kan juga nggak elok bagi Komnas HAM. Saya kira dari hari ini keterangan dari Pak Terbit itu memang harus dikonfirmasi ke beberapa pihak lagi, gitu. Ini jadi kayak metode triangulasi lah, gitu. Artinya keterangan dari Pak Terbit harus dikonfirmasi ke beberapa orang supaya memang benar-benar valid nantinya, supaya kemudian juga Komnas dalam memberikan kesimpulan dan rekomendasi tidak mudah dimentahkan. Itu yang utama. Yang kedua juga, ini kan juga soal korban, gitu. Bagaimana kemudian posisi korban? Apakah kemudian korban yang selama ini mungkin dari laporan masyarakat itu memang ada yang bilang sukarela, terus kemudian merasa disembuhkan, tapi kita juga belum tahu apakah memang ada yang trauma misalnya, ada yang kemudian membutuhkan perawatan medis lanjutan atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan kami konfirmasi lebih lanjut lah. Kira-kira itu ya. Detailnya nanti pasca laporan. Karena begini teman-teman,
Ya, ketika kita banyak bicara detail-detail begitu, nggak ada jaminan, ya kan, perlindungan saksi dan korban di lapangan. Ya, kami muter terus di sana, ya, ketika janji, ya, udah mau dapet, geser lagi, ya, makan waktu dan sebagainya. Oleh karenanya memang mohon maaf, detail-detail kayak begitu nggak bisa kami berikan sekarang, karena memang satu-satunya tujuan kami adalah melindungi saksi dan korban agar mereka bisa menyuarakan keterangannya, apa yang dialami dengan baik kepada Komnas HAM. Saya kira Komnas HAM fokus kepada bagaimana mengungkap kekerasan salah satunya, dan kami memang bertemu langsung dengan para korban itu, ya, nggak hanya dengan berita di media. Jadi kami bertemu langsung dengan mereka, terus mengambil keterangan, bahkan juga bertemu langsung dengan para korban yang melihat apa kekerasan itu berlangsung gitu. Jadi kami nggak mengandalkan berita gitu ya, karena memang ya bisa perbedaan-perbedaan bisa ada. Misalnya begini, di beberapa berita itu dikatakan meninggal setelah 1 bulan. Enggak, yang benar adalah meninggal setelah 7 hari. Itu firm ya. Kenapa kok firm? Kita tanya, kok ngomongnya ini 1 bulan? Lupa mas, diceklah sesama anggota keluarga, kapan diantar, kapan diterima jenazahnya dan sebagainya. Akhirnya ketemu memang 1 minggu. Kita cross check lagi dengan saksi, bener nggak 1 minggu? Bener. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, termasuk dia yang ngobatin. Surat pernyataan itu modelnya variatif, ya, nggak hanya tunggal kayak begitu, ada juga model yang lain. Ya, yang intinya memang masyarakat di sana masuk ke sana harus buat surat pernyataan. Tapi modelnya tidak tunggal. Ada keluarga korban yang meminta supaya ini diusut, ya, penegakan hukumnya diusut. Ada yang memang ya udahlah kita ikhlaskan gitu ya. Tapi kan kita tidak mau bahwa ini ya terjadi kekerasan, ya harus ada pertanggungjawaban. Oleh karenanya memang ketika beberapa informasi yang solid kami dapatkan, kami langsung memberikan rekomendasi pada Kapolda. Jadi kami ketemu sama Kapolda, sama jajarannya, langsung sharing datanya Sabtu kemarin, langsung ditindaklanjutin, dan semoga dalam minggu ini sudah naik ke penyidikan. Karena kami monitoring itu, Polda itu udah ketemu sama korban siapa saja, ketemu sama saksi siapa saja, karena saksi sama korbannya juga kontak kami.